saudara, hari ini kami bergabung, Partai Demokrat bergabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga bergabung. Bergabung karena akal sehat telah mati. Sementara keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi sedang diuji. Sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim, seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan, ini sudah nggak laku lagi. Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah. Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Kisru dualisme Partai Demokrat semakin memanas. Muldoko telah ditetapkan sebagai Ketum Demokrat. Namun hal itu disebut sebagai karma pada SBY, bahkan sampai trending topik di Twitter. Hukum sebab akibat itu disebutkan sedang menimpa Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Partai Demokrat yang sedang dinakodai putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, kini direbut Kepala Staf Presiden KSP Muldoko lewat kongres luar biasa yang digagas para pejabat Demokrat, Johnny Allen, Marbun, DKK, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Muldoko tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, yang notabene-nya barisan pemerintah. SBY langsung merespon cepat upaya pengambil alihan Partai Demokrat oleh Muldoko DKK. SBY menyampaikan penyesalan dan rasa malu telah memilih Muldoko sebagai Panglima TNI, sebab orang yang sempat mendapat kepercayaannya dulu sewaktu menjadi presiden itu justru merebut partai yang dibinanya sejak lama dengan cara tidak terpuji dan jauh dari sikap kesatria. Selain itu, SBY mengaku bahwa selama 10 tahun memimpin Indonesia tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang ia alami saat ini. Lalu fakta sebaliknya disampaikan sejumlah netizen bahwa apa yang dialami SBY saat ini adalah karma. Berikut cuitan netizen soal trending topik karma dari @mawar_hitam. Jadi ingat peristiwa kuda tuli PDIP tersingkirnya PKB Gus Dur. Karma itu nyata, gak usah drama. Kemudian dari @arifin pribadi, hebat sih Johnny Allen, sebagai politikus harus diacungi jempol. Ini seperti karma saat Gus Dur dilengsarkan via Muhaimin. Kemudian dari @maklam beturah, membandingkan kudeta Demokrat dengan konflik MLB PKB, karma is real. Kemudian dari @penjelajah_id, kejadian di Medan hari ini pasti SBY juga akan ingat dengan tragedi kuda tuli ini. Karma itu nyata dan pasti akan datang kepada kita semua. Dari @rismaya, karma is real, pengulangan atas apa yang dulu terjadi di era Gus Dur saat Pepo berkuasa. Dari @taufikaris1613, Antasari dan Anas teriak keadilan, justru mereka korban ketidakadilan masa menjabat. Sekarang teriak ketidakadilan menuntut yang sama, itulah karma keserakahan, memang terbukti dengan waktu. Dari @simple_heart68, inikah karma itu? Gus Dur sebut SBY JK biang runyam PKB. Dugaan keterlibatan SBY dalam tragedi berdarah 27 Juli 96 tidak pernah terbukti sampai saat ini. Meski demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sempat menyerat kembali SBY dalam kasus penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro Menteng tersebut di tengah proses persiapan pemilu presiden 2019. Kala itu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto meminta SBY mengungkap informasi seputar tragedi tersebut. PDIP memang berencana segera membuat laporan agar Komnas HAM menelisik dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi ini. Peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun lalu, tepatnya 27 Juli 96. Dalam tragedi ini, Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan, Suryadi, dan beberapa prajurit Tentara Nasional Indonesia menyerbu dan menguasai kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58. Sementara itu, Muldoko juga sempat mendapat serangan-serangan terkait ditetapkannya ia sebagai ketum. Salah satu kritikan keras datang dari Chris Wamea, pegiat media sosial dari Papua.
Karena jadi pemimpin buzzer makanya tidak punya malu, sampai jadi maling pun dianggap hebat dan biasa, tulis Chris di akun Twitternya. Dalam cuitan tersebut, Chris tidak spesifik menyebut nama Muldoko, namun dalam cuitan lain, ia dengan jelas mengunggah foto Muldoko yang sedang memberikan pidato di KLB Deli Serdang dan mengatakan bahwa ia adalah pembina buzzer. Namanya saja pembina buzzer yang abal-abal pun dianggap, tulisnya di hari yang sama. Anissa Puanisri AHY mengemukakan bahwa masalah yang sedang dihadapi Demokrat sekarang bukan hanya sekedar perampokan partai, namun perusakan demokrasi. Tulis Anissa Pohan, ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi, pemerkosaan demokrasi suatu negara. Dilansir dari laman Twitter Anissa Pohan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Gus Najih sindir Ustadz dadakan dari kalangan mu'alaf, cukup meresahkan. Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Najih Ramadan atau yang akrab dipanggil Gus Najih mengomentari penceramah-penceramah baru yang muncul dari berbagai kalangan. Najih menyebut para penceramah ini muncul mendadak baik dari kalangan artis, mantan preman hingga para mu'alaf. Dia menilai kemunculan mereka cukup meresahkan umat Islam. Kata Najih, jadi fenomena ustadz dadakan ini memang sangat meresahkan, bukan hanya non-muslim yang resah, tapi lebih dari itu umat Islam yang paling resah. Najih menilai banyak penyimpangan dalam agama itu dilakukan oleh para ustadz dadakan seperti itu, sebab mereka tak mempunyai latar belakang pendidikan agama Islam secara formal. Dia berkata, banyak penyimpangan dalam agama itu dilakukan oleh seperti ini yang tidak punya kapasitas dalam menyampaikan agama apalagi menyandang gelar ustadz. Menurutnya, penceramah ini menjamur dikarenakan tak ada aturan hukum yang mengatur hal itu, sehingga kemunculan mereka tidak bisa ditindak. Kata Najih, gelar ustadz ini adalah gelar yang paling mudah didapat, orang paling mudah menyamar jadi ustadz, karena menyamar jadi ustadz tidak ada pelanggaran hukum. Ia mencontohkan para ustadz dadakan dari kalangan mu'alaf yang menyebarkan pemahaman kontradiktif, seperti Yahya Waloni, Felix Xiao, hingga Irena Handono. Kata Gus Najih, kalau kita lihat beberapa mu'alaf yang menyandang gelar atau mengustadkan diri, tapi kemudian dakwahnya meresahkan seperti misalnya Felix Xiao, tentu saja ya, di mana dalam beberapa kasus Felix yang juga baru saja mengenal dengan Islam, tetapi tiba-tiba mengkafirkan negara ini. Kemudian juga ada Irena Handono sampai dengan juga Yahya Waloni. Sementara kata Gus Najih dalam perspektif hukum ceramah pendakwah kontroversial itu patut untuk diselidiki aparat berwajib. Dia berkata, namun jika menilai dalam perspektif hukum maka perlu penyelidikan polisi. Menurutnya apa yang disampaikan Ustadz mu'alaf tersebut cenderung menyakitkan bagi sesama umat muslim. Dia berkata, kami sesama muslim saja merasakan hal itu menyakitkan dan semoga hal ini tidak terjadi lagi. Mengutip dari suara.com, Gus Najih dalam tayangan video itu juga berpendapat bahwa adanya fenomena ustadz dadakan yang meresahkan masyarakat, baik umat Islam ataupun Kristiani, yang paling merasakan dampaknya adalah umat Islam itu sendiri. Kata Gus Najih, banyak penyimpangan yang mana menyampaikan tidak memiliki kapasitas menyampaikan. Sekretaris BPET Majelis Ulama Indonesia ini juga menilai bahwa ustadz adalah profesi yang rentan dibajak dan disamarkan oleh banyak orang. Kata Gus Najih, kita menyadari betul profesi ustadz mudah dibajak, dari mantan artis, mantan preman bisa dipanggil ustadz. Dari artis menjadi ustadz dan ustazah, lalu kapan mereka belajarnya? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Suara Rakyat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir 2018 pernah menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan atau drainase vertikal untuk mengurangi genangan atau banjir Jakarta.